Bagaimana sih penjelasan kata dan term dalam logika? Nah, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama, kata. Kata artinya suatu tanda yang menunjukkan suatu hal dan terdapat pengertian di dalamnya. Kata dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kata kategorisme dan kata sinkategorisme. Yang pertama kata kategorisme, yaitu kata tersebut dapat mengungkapkan keseluruhan hal tanpa tambahan kata lain. Atau bisa dibilang, kata ini dapat berdiri dengan sendirinya. Contoh dari kata kategorisme ini yaitu nama kita sendiri dan juga beberapa kata-kata sifat seperti lari, malu, dan juga marah. Yang kedua yaitu adalah kata sinkategorisme, yaitu kata yang mengungkapkan sesuatu yang memiliki tambahan kata untuk mengungkapkan keseluruhannya. Atau kata ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya dan ada tambahan pengertian. Contohnya seperti jika, pada, dan, maka, dan juga yang lainnya. Nah, berdasarkan pengertian, kata dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu kata positif, yaitu kata yang di dalamnya mengandung penegasan tentang sebuah keadaan. Contoh katanya yaitu kaya yang memiliki harta, cantik memiliki paras yang indah, kuat yang memiliki kekuatan, dan yang terakhir yaitu terang memiliki pencahayaan. Selanjutnya yaitu adalah kata negatif, yaitu kata tersebut diawali oleh negasi atau kata yang menunjukkan suatu ketidakadaan. Contohnya seperti tidak kaya, tidak memiliki harta, tidak cantik, tidak memiliki paras yang indah, tidak kuat, dan tidak memiliki kekuatan. Nah, selanjutnya yaitu adalah kata privatif atau kata yang menegaskan ketidakadaan sesuatu tanpa adanya tambahan kata. Contohnya seperti miskin, jelek, malas, gelap, dan pelit. Nah, namun dalam penggunaan kata-kata, kita harus memperhatikan hal-hal tertentu, seperti penggunaan kata harus memperhatikan tempat dan juga waktu tertentu dalam penggunaan di dalam kalimat. Nah, kata ini dirangkai agar menjadi sebuah kalimat sehingga kata dan kalimat tersebut akan menghasilkan sebuah arti yang dapat dipahami oleh logika kita sendiri. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan tentang term. Term merupakan sebuah kata atau sekelompok kata yang memiliki subjek atau S dan predikat atau P. Atau term bisa dibilang merupakan suatu kalimat yang memiliki makna. Namun tidak semua kata atau sekelompok kata merupakan sebuah term. Dengan kata lain, tidak semua kata memiliki sebuah pengertian. Nah, adapun jenis-jenis term yaitu yang pertama yaitu adalah berdasarkan jumlah kata, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah term sederhana, yaitu term yang terdiri dari satu kata dari subjek dan predikat. Contohnya seperti indah itu cantik, Intan itu cantik, yaitu dimana Intan sebagai subjek dan cantik sebagai predikat, serta ada penghubung yaitu kata itu. Nah, selanjutnya term kompleks yaitu term yang terdiri dari lebih dari satu kata. Contohnya, kakek tua itu sedang memakan bubur, di mana kakek tua sebagai objek dan memakan bubur sebagai predikat dan tertera kata penghubung yaitu itu. Nah, perbedaan dari kedua jenis ini yaitu sangat simpel, yaitu terletak pada berapa banyak kata yang digunakan. Selanjutnya yaitu adalah berdasarkan sudut arti, term dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama term univoc, yaitu sama suara maka sama artinya, di mana term ini juga sama dengan konsep A sama dengan A. Contohnya, seperti sebuah pensil adalah sebuah pensil dan tidak bisa disamakan dengan benda yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah term equivoc, yaitu sama suara tapi tidak sama dengan artinya. Atau dengan kata lain, term ini menunjukkan sebuah kata yang pengertiannya berlainan. Contohnya seperti kata bisa, yaitu bisa ini dapat berupa bisa yang merupakan racun ular atau bisa yang dapat melakukan sesuatu. Selanjutnya itu adalah term analog, yaitu sama suara namun artinya ada yang memiliki kesamaan, sedangkan di tempat lain dia memiliki perbedaan. Nah, term ini biasanya digunakan saat kita menggunakan perumpamaan. Contohnya, seperti anak itu berbadan seperti lidi, di mana lidi ini artinya bukan seperti kayu yang kecil dan memanjang, tetapi lidi di sini seperti seseorang yang memiliki badan yang sangat kurus. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah berdasarkan eksistensinya, juga terbagi menjadi dua, yaitu term umum dan term khusus. Yang pertama, term umum ini seperti namanya yaitu term yang mencakup semua hal yang ditunjukkan tanpa terkecuali. Term umum juga dibedakan menjadi dua, yaitu term universal
yaitu term ini berlaku dengan tidak terbatas, dan mencakup sebuah aspek yang ditujukan. Contohnya seperti semua mahasiswa, yang berarti term ini mencakup semua mahasiswa yang ada di dunia ini. Selanjutnya yaitu adalah term kolektif, di mana term ini sifatnya lebih mendetail dan menunjukkan suatu kelompok tertentu. Nah, contoh dari term ini yaitu semua mahasiswa Universitas Andalas. Selanjutnya yaitu adalah term khusus, yaitu term yang khusus untuk menunjukkan atau mencakup sebagian dari suatu hal atau menunjukkan beberapa bagian saja. Nah, term khusus ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu adalah term particular, yaitu term yang mencakup lebih dari satu bagian namun tidak mencakup seluruh hal yang ada di dalamnya. Nah, contohnya itu seperti beberapa mahasiswa atau sebagian besar mahasiswa. Selanjutnya yaitu adalah term singular, atau term ini yang menunjukkan suatu hal yang memfokuskan pada seseorang atau nama seseorang tersebut. Nah, contohnya seperti ketua kelas ini atau ketua divisi ini. Nah, itu dia penjelasan kata dan term dari saya. Sekian dari saya Nabila Khairani, mahasiswa Universitas Andalas dengan Departemen Ilmu Komunikasi. Terima kasih.